Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أنقمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي أكرمنا بشهر وصيام رمضان والذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات والبيان وعلى آله وأصحابه وجميع أمته إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرات العلماء والقرماء وجلسائنا الأفاضل, semua yang hadir pada kesempatan subuh berbahagia ini, semoga Allah terus menganuriakan keberkahan, kesehatan, afiat dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur pada Allah, ngaji ini, pagi ini kita pakai jargonnya Pak Cika, ya. Lebih cepat, lebih baik. Karena saya lihat wajah-wajahnya kayaknya udah keberatan. Makanya tadi saya mau ngimami, saya lihat ke belakang matanya pada kriep-kriep, mau baca agak panjangan gak enak saya. Takut ada yang ketiduran. 10 hari terakhir di antara kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, tentu Aisyah sebagai istri Rasulullah yang paling tahu apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara beberapa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim berbeda-beda, kesaksian Aisyah, beliau menyampaikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwa Rasulullah ketika masuk 10 hari yang terakhir beliau lebih bersemangat dibanding dengan sebelumnya. Alhamdulillah, kayaknya jamaah muhajirin makin sini makin semangat insya Allah. Dan juga ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah selama 8 tahun. Karena puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah menemui Ramadan itu 9 kali. Lah, tapi iktikafnya cuma 8 kali karena yang setahun karena ada perjalanan khusus hampir sebulan beliau tidak mengadakan iktikaf. Maka dalam waktu 9 kali ketemu Ramadan, 8 kali beliau beriktikaf. Dalam kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhiri
hatta tawaffahullahu ta'ala summa takafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah selalu beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan hatta tawaffahullahu ta'ala, sehingga Allah mewafatkannya. Summa takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri beliau melanjutkan kegiatan iktikaf ini. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'ut tabi'in, terus insyaallah sampai sekarang kita umatnya melanjutkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pagi ini kita akan ngaji fikih tentang iktikaf. Jangan sampai semangatnya ibadah luar biasa dibela-belain sampai ngantuk-ngantuk, sampai deyeng-deyeng masih dibetah-betahin, tapi nggak tahu ilmunya, berbahaya. Ada satu hadis Rasulullah, al-ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Al-ibadatu ibadah bi ghairi ilmin, yang dilakukan tanpa didasari ilmu pengetahuan yang cukup, mardudatun tertolak, la tuqbalu tidak diterima oleh Allah. Karena kita ini rata-rata adalah muslim keturunan. Bapak emak kita Islam, lingkungan kita Islam, maka kita menjalani Islam. Tapi terkadang kita menjalaninya bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi berdasarkan keturunan. Orang tua saya dulu begini ya begini, lingkungan saya begini ya begini, di wilayah tempat saya tinggal ada ini ya ikut ini, tapi nggak tahu ilmunya. Termasuk dalam masalah iktikaf. Iktikaf itu ibadah yang simple dan sederhana sebetulnya. Kalau kita merujuk dalam karya Imam Nawawi Banten, asli ulama Indonesia, beliau punya kitab karangan beliau namanya Nihayatuz Zaid. Dalam Nihayatuz Zaid itu beliau mendefinisikan iktikaf. Apa itu iktikaf? Al-lubsu fil masjid. Al-lubsu, berdiam diri. Fil masjidi, di dalam masjid. Walau kana sa'atan, walaupun cuma bentaran. Asal udah berada di dalam masjid, nih sekarang nih. Yang penting syaratnya berada di dalam masjid. Kalau di teras itu gimana? Itu di situ. Situ lu di luar tidur. Nah, iya. Kalau di luar itu didefinisikan iktikaf apa enggak? Kalau dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Ashbah wan Nadhair, teras itu hukumnya ikhtilaf. Apakah masuk sama dengan ruangan masjid atau tidak? Gampangnya wis orang asal masuk ke dalam masjid itu bagian dari iktikaf. Lah kalau musola kayak di situ tuh. Itu kan namanya musola ya. Kalau di tempat saya mah nggak jelas, Pak. Banci. Semi nggak jelas loh. Ya kalau pengen masjid ya masjid, pengen musola ya musola. Lah kalau musola gimana? Bisa nggak iktikaf di musola? Bisa. Kayak tahiyatul masjid di musola? Tahiyatul musola bukan ya? Tahiyatul basement. Oh, ada yang tahiyatul basement malah. Yang sholat Jumat di basement kok sholat datang tahiyatul masjid, itu tahiyatul basement. Begini, masjid dan musola secara hukum itu nggak ada bedanya. Asal walaupun disebut musola, asal memenuhi syarat itu ya masjid juga. Walaupun karena di Indonesia itu memang kayak istilah. Bahkan kalau di daerah saya nggak ada musola itu. Andanya langgar. Kalau di Sunda sama langgar ya? Tajuk. Kalau di lain di Sumatera apa? Surau. Kan? Indonesia itu kayak istilah, Pak. Dalam bahasa asing itu saya pernah baca agak ketawa unik. Dalam bahasa Inggris beras, padi, gabah itu sama, rice. Dalam bahasa Arab gabah, beras, padi, nasi ya sama, al-arus. Coba Indonesia, Pak. Kalau masih di pohon namanya padi. Kalau udah dirontokin namanya
gabah. Kalau udah dikupas namanya itu yang utuh. Kalau yang hancur udah jadi berapa nama? Dimasak kalau airnya pas namanya airnya pas. Nasi kalau kebanyakan udah jadi berapa istilah tuh? Dibuntel pakai daun pisang namanya belum tentu. Kalau ada isinya namanya kalau dibungkus pakai daun kelapa ketupat. Itu kalau nggak habis dikeringin namanya udah lain lagi. Indonesia kok banyak istilah. Orang jatuh ke depan, ke belakang, ke samping, ke bawah, itu pun namanya beda-beda, Pak. Kalau ke depan nyungsep, kalau ke belakang geledak loh kan. Indonesia. Masjid musola secara hukum sama. Kalau di negara lain hanya ada dua istilah, yaitu masjid jami dan ghairu jami. Al-Muhajirin ini jami karena konsisten dipakai buat Jumatan. Lagi-lagi di tempat saya nggak jelas juga, Pak. Lah iya, nggak jelas, hukumnya nggak jelas. Hanya ada dua istilah, makanya tahiyatul musola asal memenuhi syaratnya pertama itu tanah yang diwakafkan. Kalaupun tidak diwakafkan itu tanah yang dipergunakan untuk umum. Ini statusnya tanahnya apa? Tadi untuk umum ya, bukan diwakafkan ya. Yang kedua, ini yang syarat minimal disebut masjid. Yang kedua, di situ dilaksanakan sholat 5 waktu secara kontinu. Di sini sudah. Lah kalau di perkantoran Sabtu Minggu libur, Pak. Ya. Saya bukan karyawan kantor. Di perkantoran itu kan ada musola ya. Ada ya, bahkan ada masjid. Lah di situ tidak konsisten diadakan untuk sholat jamaah 5 waktu, maka kurang syarat disebut sebagai masjid. Maka tahiyatul kalau Pak Ketua tadi tahiyatul basement namanya. Bukan tahiyatul masjid karena kurang syarat menjadi masjid. Lah walaupun itu sebutannya musola, kayak di itu kan resmi musola, kalau di saya nggak bisa jadi ukuran, nggak jelas masalahnya. Lah itu walaupun statusnya musola tapi tanahnya milik umum, kemudian di situ dilaksanakan sholat 5 waktu, maka tahiyatul masjid di situ ya sah, i'tikaf di situ ya sah. Al-lubsu berdiam diri fil masjid di dalam masjid walau kana sa'atan, walaupun cuma sebentaran. Kalau semalam suntuk, wah apalagi sebentar aja udah masuk. Dengan catatan bin niyati taqarruban ilallah, dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Lah biar berjam-jam di masjid kalau niatnya ngadem gimana? Lah di rumah kipas cuma satu, eplek itu rebutan sama anak. Lah di masjid sementara ada AC, kipas, karpetnya empuk, ngadem. Itu walaupun seharian dari subuh sampai maghrib rebahan di sini, itu termasuk i'tikaf enggak? Enggak ada niatnya. Maka niat itu salah satu fungsinya. Ini lagi-lagi fatwa Imam Nawawi Banten. Salah satu fungsi daripada niat itu membedakan mana yang ibadah dan bukan ibadah. Sama-sama berada di dalam masjid, itu bisa jadi ibadah i'tikaf, bisa tidak, yang membedakan niatnya. Nah sekarang pertanyaannya, tadi pas mulai masuk sini udah pada niat i'tikaf apa belum? Yang barusan tadi loh, kalau yang semalam masih mungkin. Yang barusan tadi pas mau sholat subuh ini loh. Lah iya, yang pertanyaan saya udah pada niat i'tikaf apa belum? Lah yang belum silakan niat, kalau yang sudah ya alhamdulillah. Niat apakah harus pakai bahasa Arab? Enggak. Definisi niat hampir semua kitab fikih Syafi'i itu mendefinisikan begini. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi mahalluha fil qalbi wa amma talaffudzu mustahabbun. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu di awal pekerjaan itu. Maka niat i'tikaf itu ketika pas berada di depan pintu masjid. Kalau kemarin-kemarin itu baru rencana namanya. Kalau udah di depan pintu masjid, saya niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala, itu yang disebut niat. Mahalluha fil qalbi, tempatnya dalam hati.
Wa amma talaffuzu, adapun melafatkan itu dianjurkan. Jadi nggak harus dilafatkan. Bahkan kalau orang seberang sono kita mengucapkan atau melafatkan niat itu diledekin, Pak. Itu nggak ada contohnya dari Nabi. Nabi itu kalau sholat nggak pernah usolli fardhu duhri, nggak pernah. Wudu juga nggak pernah nawaitu wudu. Puasa juga nggak pernah, apalagi rame-rame Bismillahirrahmanirrahim nawaitu. Lanjutannya gimana? Soma godi. Itu orang seberang sana diledekin loh Pak, kita baca begitu. Karena niat itu memang benar. Niat itu wajibnya bukan diucap tapi di hati. Maka seandainya bertentangan antara ucapan dan hati, maka yang dimenangkan hati. Umpama dari pagi kerjaan gak beres diomelin aja sama atasan. Pas begitu sholat duhur karena pikiran lagi mumet, sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbil. Sholatnya lanjut apa diulang? Udah tahu duhur loh, jam 12 dia istirahat kerja, cuman karena pikiran lagi mumet dari pagi diomelin istri. Ayo kalau libur diomelin istri ya. Kalau di kerjaan diomelin. Iya, makanya laki-laki itu semua iklan obat pusing gambarnya laki-laki, Pak. Lah nggak ada gambar perempuan, nggak ada. Coba dah cek. Di rumah diomelin bini, giliran ke kantor diomelin. Umpama pas mau sholat duhur, sholli fardhul maghribi salat. Allah, sah nggak sholatnya? Loh, bener nggak ini? Artinya tahu ini duhur, tapi mulutnya ngucapinnya maghrib. Ya kan nggak sinkron ini antara hati dan mulut. Lah kalau kayak gitu sholatnya lanjut atau ulangi? Lanjut, ya wis terserah situ ya. Lah ya emang iya kok. Kalau bahasa qawaid fikihnya, kalau bertentangan antara hati dan mulut dalam hal ibadah seperti ini, maka yang dimenangkan adalah hati. Lain urusan kalau yang ibadah hablum minan nas, sesama kita nih, hati dan mulut kok beda, maka yang dimenangkan mulut. Kalau ibadah sesama kita nih, Pak, ntar sore ikut acara buka puasa di rumah ya. Terus kita bilang karena nggak enak sama orangnya, siap hadir insya Allah. Yang dicatat yang itunya, walaupun artinya males saya duduk sama dia. Apaan kalau nyuguhin nggak ngormatin, masa telur puyuh aja dibelah. Umpama mau ngucap nggak mau nggak hadir, nggak enak, kemudian ngomongnya siap hadir, maka yang dicatat siap hadirnya itu. Kok seandainya nanti nggak hadir, centang sama roke patit, bohong. Nah, iya itu kalau hablum minanas. Kalau hablum minallah dalam hal ini tentu dalam masalah niat itu yang dibenangkan adalah hati. Termasuk iktikaf itu intinya salah satunya adalah di niatnya. Walaupun cuma bentaran, walaupun seandainya masuk masjid kemudian langsung nyari tempat, kalau enggak dinding ya tiang. Nyatanya yang dicari dinding semua ya. Nah iya. Orang kalau sholat Jumat datang duluan, yang dicari kalau enggak tiang, dinding. Oh begitu duduk langsung baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika. Loh ini loh seandainya saya ngajinya kok serius, nunduk baca kitab, yakin langsung baca doa kok. Loh makanya saya ngaji sebisa-bisa mungkin saya ajak bercandai biar enggak mending ngantuk Pak Pulas. Apalagi semalam ada pada gak tidur ya. Seandainya Pak, walaupun di dalam masjid itu nggak baca Quran, nggak sholat sunnah, nggak macam-macam, asal tadi udah saya niat itikaf sunnah karena Allah Ta'ala, begitu masuk langsung nyender, langsung baca doa, langsung set, tahu-tahu bangun subuh lagi. Insya Allah nilai itikaf jalan. Karena dalam definisinya yang penting ada niat untuk karena Allah. Tapi kalau niatnya karena ngindari urusan rumah, ya lain urusannya. Bukan itikaf namanya, kabur.
Itu definisi iktikaf. Kemudian hukum iktikaf secara umum sunnah. Makanya sering saya sampaikan, hukum dalam ilmu fikih itu selalu koma. Hukum fikih itu tidak titik. Sholat duhur berapa rakaat, Pak? Belum tentu. Loh kan kayaknya dulu udah pernah saya kasih tahu ya. Iya kan? Hukum fikih itu selalu koma. Sampai sholat duhur aja berapa rakaat? Belum tentu. Bisa jadi 2. Kalau lagi perjalanan kosor. Ayo. Ya benar ya? Zakat fitrah hukumnya? Belum tentu. Hukum fikih itu koma, Pak. Sholat 5 waktu? Mulai ragu-ragu jawabnya kan? Iya, tadi semangat jawabnya, mulai ragu-ragu, mulai tadi bilang belum tentu. Hasil hukum dalam fikih itu akan selalu koma. Kalau dalam bahasa qawaid fikih namanya selalu ada istisna. Istisna itu pengecualian. Sholat duhur 4 rakaat, koma, kecuali bagi orang yang dalam perjalanan boleh qashar menjadi 2. Zakat fitrah hukumnya wajib, kecuali bagi orang yang memang nggak punya apa-apa. Puasa Ramadan hukumnya wajib, koma, kecuali bagi wanita haid, nifas, sakit yang udah parah, maka hukum fikih itu koma. Maka iktikaf hukum dasarnya adalah sunnah. Itu hukum dasar. Pengecualiannya bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi haram. Loh, iktikaf haram bisa, Pak. Wajib 1, kalau iktikaf itu dinazarkan. Umpama, mohon maaf, sebelum Ramadan kita sakit. Kemudian kita berucap, nanti kalau sakit saya sembuh, saya mau iktikaf. Kebetulan benar dikasih sembuh oleh Allah, maka iktikaf itu yang awalnya sunnah berubah menjadi wajib. Kalau dia niatnya kok ngomongnya saya akan iktikaf seminggu wajib dia iktikaf. Tapi kalau niatnya saya hanya akan iktikaf, maka mau sehari, mau 1 jam, yang penting dia udah iktikaf, udah gugur kewajiban. 2, pengecualiannya menjadi makruh. Kalau dia iktikaf menimbulkan fitnah bagi orang lain atau menimbulkan masalah bagi orang lain. Umpama, Pak, ada orang seumur-umur gak pernah ke masjid, terus terkenal orang itu tangannya agak panjang. Paham maksud saya ya? Tangannya agak panjang. Berangkat bawa swalo, pulang bawa pakalolo. Lah kemudian dia kok ikut itikaf, itu yang lain, jamaah yang lain bukannya khusyuk ibadah malah khusyuk merhatiin dianya itu. Ngapain tuh? Lah ngapain tuh? Loh, orang pada di dalam malah keluar. Dia ada, justru malah orang lain bikin gak nyaman, bagi dia itu hukumnya makruh. Yang keempat, berubah menjadi haram bagi seorang istri yang iktikaf tanpa seizin suami. Bagi para istri menjalani ibadah sunnah itu wajib izin dengan suami. Kalau ibadah wajib, izin gak izin, diizinin gak diizinin, wajib. Tapi kalau sunnah wajib izin dulu. Nah itu hukum iktikaf. Sekarang rukun iktikaf. Ada beberapa yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin iktikaf. Pertama, niat. Tadi udah cukup pakai bahasa kita aja yang praktis. Saya niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala, beres. Kemudian yang kedua, berada di dalam masjid walaupun sebentaran tadi, apalagi sampai semalaman. Dan di dalam masjid terserah. Tentu di dalam masjid yo nggak main game lah, yo mau di dalam masjid main game yo ngaji, baca Quran yang bisa. Kalau yang nggak bisa baca Quran yo wes kulhu. Lah iya, kalau yang bisa ya tadarus urut. Lah kalau yang nggak bisa gimana lagi? Main game. Lah kalau nggak bisa ya wes mosok main game lah ya. Ya wes kulhu aja, kulhu lah. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Oh, ya. Kalau biar kelihatan pantas sama temen-temennya, Quran aja taruh di depannya.
pura-pura diginiin aja qul huwallahu ahad Allahu somad. Kalau yang lain ngebet ikut ngebet, Pak. Lah ya biar enggak kelihatan gimana gitu. Lah kalau seandainya pun tadi itu langsung bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya tetap asal udah niat kemudian berada di dalam masjid itu juga iktikaf. Kemudian yang ketiga rukunnya masjidnya. Nah, tadi udah dibahas. Kemudian yang keempat orang yang beriktikaf. Tentu orang yang beriktikaf satu harus orang Islam. Lah masa iya orang Hindu iktikaf ya? Lah siapa tahu dia orang Hindu cuman dapat peran jadi kiai. Loh kan kadang ada ya Pak meranin ustadz tapi ternyata dia bukan orang Islam. Syutingnya kebetulan di dalam masjid. Kemudian di depan pintu masjid itu ada tulisan saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Kemudian dia baca. Berarti kan niat ya. Umpama loh Pak kan banyak masjid yang di depan pintu itu ada tulisannya. Kadang ya pakai Arab, kadang pakai bahasa kita. Lah kemudian dia membaca tulisan itu, otomatis dia kan udah niat. Tapi karena dia bukan orang Islam, walaupun berjam-jam di dalam masjid, ya tidak sah itikafnya karena dia bukan orang Islam. Kemudian yang kedua sudah balik. Bukan balik loh Pak. Kalau balik mau pulang. Balik itu memenuhi syarat usia. Laki-laki minimal dia sudah mimpi yang wajib mandi. Itu kalau anak-anak ngaji di sono saya tanyain rata-rata umur 12 tahun. Rata-rata. Itu ada yang jawabnya tegas, ada yang malu-malu. Ih Pak Ustadz nanyanya kok begitu sih? Loh ini masalah hukum loh Pak. Sebetulnya yang wajib tanya itu orang tuanya. Cuman kadang orang tuanya yo sibuk kok ya. Nah iya. Ya kadang guru ngajinya wajib nanya. Karena mulai itulah dia diwajibkan untuk ibadah. Sebelum itu latihan namanya. Kedua perempuan yang sudah menstruasi. Kalau tidak dua-duanya nunggu sempurna 15 tahun. Kalau udah sempurna 15 tahun maka disebut usia baligh. Maka kalau ada anak-anak ikut di dalam masjid ya statusnya bukan iktikaf, namanya latihan iktikaf. Kemudian yang selanjutnya suci dari hadas besar. Maka ketika umpama ada orang iktikaf, yang lain baca Quran malah nonton HP. Lah di HP itu kan kadang ada iklan yang agak gimana gitu ya. Lah kok kepikiran. Lah begitu kepikiran kok tiba-tiba lah kayak ngompol kok enggak ngompol. Lah berarti dia kena hadas besar, maka iktikafnya batal. Dia langsung keluar wajib mandi, nanti baru masuk lagi. Kemudian suci dari hadas besar itu rukunnya iktikaf. Nah, kemudian juga ada yang membatalkan iktikaf. Satu, nauzubillahi min dzalik, semoga enggak terjadi di kita dan orang-orang terdekat kita dan semua muslim, yaitu murtad. Loh, ada orang iktikaf murtad. Jangankan iktikaf, orang lagi umroh pulang murtad banyak, Pak. Lagi berangkat umroh loh, pulang murtad. Ada artis senior yang dulu pernah memerankan tokoh seorang kiai, lumayan bagus Pak perannya Pak. Wong sampai perannya itu ada sesuatu yang saya sampai cari di kitab tafsirnya karena di dialog filmnya itu. Begitu dia berangkat umroh, pulang dari umroh malah murtad, keluar dari Islam. Nauzubillahi min dzalik. Seumpama ada terjadi lagi iktikaf, kemudian dia ngebayangin jadi orang Islam gini amat, ya berat, udah siang nggak boleh makan, nggak boleh minum, malam malah glesoran di masjid padahal di rumah ada kasur empuk. Mending pindah agama lain, ngadep Tuhan seminggu sekali. Orang Islam sehari 5 kali, wah lapar lagi. Akhirnya dia keluar umpama. Maka saat itu walaupun dia lagi berada di dalam masjid, tadi niat iktikaf, otomatis iktikafnya batal. Yang kedua, berhadas besar dengan berbagai macam sebab. Bahkan dalam bahasa Al-Quran itu ada yang sangat ekstrim, Pak. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan sampai menggauli istri ketika engkau berada di dalam iktikaf di dalam masjid. Lah apa iya orang iktikaf kok suami istri langsung kikuk-kikuk di situ. Lah ya enggak lah ya. Lah ya koyo kebangetan ekstra ya terlalu ekstrim lah ya Quran ya memang ya itu hukum kok.
Memang awal turunnya syariat itu para sahabat itu kan yang banyak yang salah paham juga. Termasuk kita baca dalam Tarikh Tasyrik karangan Asy-Syaikh Khudhari itu pertama kali puasa yang kita jalani loh Pak. Itu para sahabat ngiranya itu boleh makan, minum, hubungan istri itu hanya dari maghrib sampai isya. Habis isya sampai subuh sampai terus lagi nggak boleh lagi. Lah kemudian akhirnya kasak kusuk di antara sahabat. Kemudian sampai ada yang lapor ke Rasulullah, ya Rasul, ini kalau terus-terusan begini kita nggak kuat ya Rasul. Kalau nggak makan, nggak minum, insya Allah kuat. Cuman yang itu loh Pak, nggak kuat ya Rasul. Lah kalau kita mah kuat aja, Pak. Kita makannya paling kangkung, bayem. Lah sono kan makannya kambing, Pak. Jadi libidonya tinggi. Lah kita mah kangkung, bayem, terong, ya ngantuk. Lah mereka berapa hari aja nggak berhubungan badan. Wah, makanya sampai diperbolehkannya poligami karena syariat pertama kali turun itu di tengah masyarakat yang laki-laki rata-rata wattnya tegangannya tinggi. Lah kalau seandainya kok turunnya di sini Pak, nggak perlu. Lah, ya Pak Nurdin yo. Seandainya loh, karena turunnya di sono, lah iya untuk kemudian kasak kusuk akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Kemudian turun ayat uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian arrafas. Rafas itu begituan loh. Enggak perlu diperjelas lah ya. Udah dewasa semua. Iya, begitu. Uhilla lakum dihalalkan untuk kalian arrafasu begituan. Di malam harinya bulan puasa. Lah dulu nyangkanya memang nggak boleh. Ternyata boleh, Pak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asal sudah 10 hari terakhir memang syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang. Ini bahasa kinayah. Kalau bahasa kita apa namanya ya? Kiasan. Mengencangkan ikat pinggang itu berarti bukan tidak ya, mengurangi yang itu tadi. Nah itu Rasulullah wa ahya lailahu, beliau banyak menghidupkan malam. Artinya memang malam dikurangi tidur. Ngapain? Takutnya main gaple lagi ya. Ya kalau Rasul ya mana mungkin lah, kali kita loh. Ya tadarus lah ya. Iyalah insyaallah ya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Artinya bersama-sama untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang membatalkan itikaf itu keluar dari masjid. Tapi kalau keluar hanya sekedar untuk ngambil air wudhu, umpama keluar hanya untuk ngambil sesuatu yang dalam jangka waktu secara kebiasaan tidak lama, hanya keluar sebentar umpama ngambil air minum atau apa kemudian masuk kembali, maka tidak sampai membatalkan iktikaf. Jadi ringkasnya iktikaf itu adalah kita masuk ke dalam masjid disertai dengan niat karena Allah, walaupun cuma sebentar, boleh dilakukan siang, boleh dilakukan malam, itu sudah termasuk dalam definisi iktikaf. Memang ada, tapi ini saya jumpai bukan dari mazhab Syafi'i, dari mazhab lain. Iktikaf itu dibagi dua. Ada iktikaf bimaknal am, dengan arti umum, yaitu iktikaf yang dilakukan kapan saja, bulan apa saja, waktunya kapan saja. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, mau Ramadan, mau Syawal, mau apa saja. Itu iktikaf secara umum. Kemudian ada iktikaf bimaknal khos, iktikaf dengan makna khusus, yaitu yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti sekarang ini. Dan itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah selama 8 kali ketemu Ramadan, karena 9 kali yang setahun beliau tidak iktikaf, yaitu iktikaf bermakna khusus yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi iktikaf itu tidak harus seharian full, tidak harus semalam suntuk, tidak.
Umpama tadi pas mau masuk ke sini mau jamaah subuh kita niat itikaf. Kemudian karena masih ada kerjaan kemudian kita pulang. Nanti mau sholat duhur kita masuk ke masjid lagi niat itikaf lagi sampai selesai ba'diyah duhur kemudian kita rebahan umpamanya. Selesai itu pulang udah itikaf. Nanti sore umpama ke masjid lagi itikaf. Jadi dalam sehari bisa berkali-kali itikaf. Apalagi kayak Pak Nurdin. Tapi yo enggak harus ngepel keluar masuk niat itikaf lagi niat itikaf yo enggak. Yo enggak segitunya. Tadi lo maksudnya walaupun memang niat kita taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, walaupun cuma sebentar, insya Allah itu sudah didefinisikan iktikaf. Tapi seandainya ada luang waktu yang sampai semalaman, sampai seharian, ya monggo, alhamdulillah. Tapi kalau masih ada pekerjaan yang wajib untuk diselesaikan, yang wajib dulu diselesaikan. Karena iktikaf itu hukumnya sunnah. Jangan sampai kita bela-belain ibadah sunnah, tapi yang wajib justru malah terbengkalai. Anak nongas nangis, Pak belum biji lebaran, gak usah mikirin dunia, saya mau fokus akhirat dengan iktikaf. Itu kalau zaman sahabat Umar mungkin langsung dibanting kita, Pak. Lah kan ada riwayat, ada sahabat Umar ketika mau berangkat ngantor, kalau pada sekarang ngantor lah ya, ngelihat orang yang masih usia produktif, usia kerja, Pak, lagi yo itikaf tadi itu. Lah siang sahabat Umar mau sholat duhur, orang itu ada. Kemudian sahabat Umar ngelanjutin kerjaan, balik pulang orang itu masih ada. Ditanyain, Mas ngapain? Itikaf. Ngapain itikaf? Doa, minta rezeki. Udah dapat? Ya belum. Lah sama sahabat Umar kalau bahasa kita nih, ditenteng ininya nih, Pak. Umar kalau dalam bayangan kan orangnya gede, tinggi, sangar, Pak. Tenteng begini keluar. Iktikaf ada waktunya, tapi ada waktunya untuk mencari maisha. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat tapi jangan lupa jatah hidupmu di dunia. Artinya ya dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya keseimbangan, dunianya dapat, akhiratnya dapat, insya Allah jauh dari api neraka. Jangan sampai kita ini jomplang itu kerja melulu, ibadah enggak, atau ibadah melulu, kerjanya enggak. Itu yang jomplang namanya. Ya kecuali orang-orang tertentu yang mungkin urusan dunianya udah beres, ya Pak Ustadz ya, umpama Pak Ustadz Kohar ini udah beres, urusan dunia udah beres lah mau seharian full, sehari khatam Quran enggak masalah. Tapi kalau kayak Pak Yoko, ya Pak Yoko, iya, namanya makanya ibadah itu ada ibadah wajib, ada ibadah prioritas. Kalau wajib semua kita sama, tapi ada ibadah prioritas. Kalau karyawan selain wajib ada prioritas. Lah kalau guru prioritasnya ya ngajar yang baik. Kalau karyawan ya kerja yang baik. Ya wis pokoknya prioritas itu masing-masing kita berbeda, tapi wajibnya tetap sama. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang maksimal, yang terbaik, karena dilandasi dengan sedikit pengetahuan yang kita punya, dilandasi dengan keikhlasan, hanya mengharap ridho dari Allah. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.